12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional. Yang terjadi di situ itu belum ada seberapanya kesadisannya ya. Kalau untuk kronologinya emang seperti itu, tapi kalau dalam pembantaian ketika terjadi pembunuhan itu, ya mungkin kalau yang di film itu 25%. Lebih sadis yang asli dari kejadian yang Halo Science Seekers, kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Velin Ratu Ayu. Kita masih bersama dengan Velin yang berarti sudah 2,5 tahun ya menekuni ini. Iya kali Bang, aku nggak pernah ngitung. 2,5 tahun menekuni profesi membaca kartu sama seperti saya. Cuman dia lebih berani karena memiliki pengalaman berseteru dengan Rizky Bilar. Ada di konten yang sebelumnya, kalian harus nonton. Dan kalau kalian penasaran tentang konten Velin ini, dia ada di YouTube channel dan juga kalau YouTube channel Velin Ratu Ayu. Diari Ratu Ayu. Diari Velin Ratu Ayu. Oh, Diari Velin Ratu Ayu atau di TikTok ya. Di Ratu Selatan N-nya 2. Ratu Selatan N. Ratu Selatan N-nya 2. Baik. Dan kali ini kita akan coba untuk pertama ngobrol sebelum kita nanti akan mengetes. Deg-degan nih gue dites sama senior. Yang ngetes bukan saya, ngetes ini apa Science Seekers nih. Semua orang-orang yang nonton di channel saya, mereka ini haus akan update informasi yang berikutnya. Terutama kepada kasus-kasus yang menjadi misteri. Iya. Misteri itu adalah orang seperti kita ini didatangi saat narasumber ini bungkam atau belum bisa memberikan keterangan. Jadi mereka datang untuk memperkirakan akan seperti apa jalannya sebuah kasus yang sedang terjadi. Nah, kita langsung nih, contoh nih, kasus Vina Cirebon. Pernah cerita tentang apa? Gini, pertama aku itu agak sedikit rancu dengan yang namanya kesurupan. Kesurupan dan itu suaranya sampai dia itu menjelaskan sedetil itu tentang kronologi kejadian terjadinya penyiksaan ya, sampai dengan pembunuhan. Karena aku merasakan sendiri Mas, pernah kemasukan ya, ciri-ciri orang kemasukan itu ya, kita tuh kayak orang yang kena angin duduk tau Mas. Gak enak kan, badan kita gak enak, pucet, panas, dingin, mual, dan juga itu udah benar-benar paling yang gak enak-enaknya. Dan ketika itu kita hilang kesadaran kayak orang pingsan, barulah kita itu, yaitu kita gak sadar apa yang kita omongin kan. Dan itu pun, kalaupun misalnya sadar pun pasti ya kita bisa merasakan, kita hanya bisa merasakan bahwa yang merasukin kita tuh akan ngomong begini-begini, kita tahu. Gitu. Jadi ketika, dan itu jedanya tuh gak bakal lama. Paling lama berapa menit sih? Kecuali kalau kita misalnya diganggu, keluar kamu dikit. Wah itu makin lama. Itu kalau orang kesurupan, kalau dianya semakin berani nih, suruh ngusir kita untuk keluar, itu makin lama. Dan tubuh kita makin ini, tapi tidak akan pernah menjawab apapun yang ditanyakan. Paling ketawa, paling misalnya menggerung seperti itu. Nah kalau orang kesurupan sampai menjelaskan seperti itu kayaknya menurut aku ya itu hanya rekayasa. Kamu menganggapnya rekayasa? Aku menganggap rekayasa. Gitu. Dan juga karena aku pernah ngerasain di situ dan setiap kali kalau misalnya kayak aku penelusuran ada arwah, itu pun nggak akan selama itu. Paling 3 menit atau 2 menit lah. Itu udah paling lama. Dan nggak bisa menjelaskan sedetail menceritakan begini-begini, enggak. Gitu. Karena aku sudah biasa dengan penelusuran dan artinya komunikasi dengan ya makhluk astral seperti itu. Jadi aku tuh tahu betul orang kesurupan dan tidak. Dari suara pun kalau aku dengar dari yang beredar ya, itu pun udah editan. Berarti yang kita dengarkan itu, Velin menganggap ini adalah sebuah rekayasa. Dan hal seperti itu sebenarnya mustahil terjadi saat orang itu kesurupan. Betul. Kalau memang ini rekayasa, menurutmu motifnya apa? Ada rasa takut
sosok wanita yang kesurupan ini ada rasa takut, tekanan, ya. Gini, ketika kita melakukan kesalahan kecil aja, misalnya kita ngambil uang, Mas Denny misalnya aku ngambil, itu sampai rumah tuh akan kepikiran, Mas. Bahkan akan dihantu tiba-tiba kita lagi di kamar, loh mukanya Mas Dedi kok ada di ini, itu Mas. Ya, mau kita bersandiwara misalnya seperfect apapun, ketemu Mas Denny pasti aku takut. Nah, begitu juga. Apalagi ketika orang ini melihat langsung kejadian itu, apalagi dia yang menurut aku ya, ini pendapat, apalagi dia menggiring orang itu ke sana, ya, dan juga untuk ya mungkin motifnya awalnya adalah memberikan pelajaran, hanya sebatas itu. Tapi kebablasan. Makanya dia ada rasa ketakutan yang luar biasa sehingga dia menceritakan seperti itu. Tapi memang si wanita yang kesurupan ini itu diyakini banyak orang itu yang menggiring membawa ke sana. Iya. Oh. Dan aku sih kalau aku ya secara energi ya, karena ketika kasus itu beredar kan dari suara aja nih ya, wah itu ada kebohongan. Kita kan bisa kalau dibilangnya kayak apa lie detector ya, itu kalau aku bisa merasakan dari getaran. Ada apa ya, jadi ini bohong. Gitu, aku bisa merasakan itu orang bohong. Ada sesuatu hal yang dia simpan dan dia tahu. Berarti yang akhirnya dijadikan film itu kan berdasarkan dari itu. Iya. Oh. Itu. Nah, berarti kenyataan yang aslinya itu didapatkan dari mana akhirnya? Ya, itu tadi yang jadi rancunya adalah ini tuh ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Mungkin kalau dari yang apa itu orang ini berdasarkan dari si wanita tadi yang kesurupan, kemudian dari teman-teman dekat kan itu kan sebelum bikin film kan biasanya survei dulu Mas, ya mungkin dia pergi ke almarhum si ibunya ya kan, ibunya almarhum, bagaimana sih ini, terus kasusnya seperti apa, dan itu tergolong singkat dan aku yakin sih ada satu orang yang istilahnya membeberkan sampai kronologi seperti itu ya, ada kaitannya dengan salah satu. Ini sebuah fakta yang menarik ya, dari apa yang dilihat oleh Velin ya. Nah, dari yang sekarang ini akhirnya bergulir, menurutmu kasus ini itu akan menuju kemana dan masyarakat ini akhirnya disuguhi dengan apa? Kalau dari, jadi gini, ini sebenarnya kasus ini tidak akan pernah selesai. Karena sekarang aja sudah mulai banyak pengalihan isu. Tapi sebentar loh, per hari ini saat kita membuat konten ini kan Peggy itu kan ditangkap ya. Nah itu kamu bilang tetap nggak akan selesai? Tidak. Karena? Ada yang, dan baru tadi juga aku melihat di di sosmed ya, Hotman Paris kan lagi dituntut tuh pencemaran nama baik. Oh gitu? Iya. Oleh? Ada. Oh, gitu. Jadi ya itu ketika Peggy ditangkap kenapa ada isu seperti itu? Berarti kan itu pengalian isu. Bener nggak? Sebentar, Kak Peggy ditangkap? Per tadi juga aku ada berita yang menyatakan bahwa Hotman Paris dipolisikan, dilaporkan atas pencemaran nama baik. Yang mengalihkan perhatian itu berarti penangkapan Peggy ini tadi? Ya entahlah. Yang jelas harusnya kan ketika ini muncul nih, kenapa harus ada ini lagi muncul? Dan nanti akan ada lagi. Oh, oke. Karena kalau aku lihat di sini memang kasus ini sedikit rumit ya. Di balik semua itu juga ada yaitu tadi ya orang-orang yang punya koalisi kuat di dalamnya, yang memang orang-orang ini juga artinya ya dimulai dari anak ya, namanya kita bicara anak ya Mas ya, bagaimanapun orang tua seburuk apapun itu anak kita patut melindungi. Ya nggak salah juga sih ya, tapi ya itu tadi pada akhirnya juga kasus ini nggak tuntas ya karena ya itu saking banyaknya orang yang ikut campur dan akhirnya ya itulah usaha orang tua sih ya. Di balik satu sisi buruknya adalah kasus ini ya itu tadi belum terungkap sampai 8 tahun dan bahkan masih ada itu tadi ya. Yang baiknya adalah orang tua ini menyelamatkan anak, tapi sama-sama itu tadi merugikan sih pada akhirnya. Tapi dari cerita yang dijadikan film dan yang dipercaya oleh orang-orang kan itu nih versi yang sekarang ini ada nih. Kalau menurut Velin itu berapa persen yang terjadi? Jujur ya,
Kalau pas kemarin kan aku sempat ya merasakan energi ke sana dan mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok Vina. Jujur dan aku juga di situ ada anak angkat aku lah ya yang biasa kesurupan gitu kan. Dan aku sempat dibawa ke sana. Artinya melihat ya dari kacamata ini aku menerawang ke sana. Yang terjadi di situ itu belum ada seberapanya kesadisannya ya. Kalau untuk kronologinya emang seperti itu, tapi kalau dalam pembantaian ketika terjadi pembunuhan itu, ya mungkin kalau yang di film itu 25%-nya. Lebih sadis yang asli dari kejadian yang... Lah kalau gitu yang pas wanita itu tadi kesurupan itu yang diceritakan belum semua gitu atau gimana? Ya belum semua, tapi kalau untuk detail-detailnya ya seperti itu. Tapi ada beberapa yang nggak diungkap. Jadi maksudnya Velin ini adalah saat seorang yang kesurupan bercerita dengan seperti itu agak mustahil. Agak mustahil. Tapi apa yang diceritakan itu juga diamini oleh Velin juga. Yang diceritakan bukan aku mengamini, artinya emang kronologinya emang seperti itu. Yang detail-detail kayak penyiksaannya seperti itu, tapi itu hanya sebagian singkatnya. Tapi yang aslinya itu lebih daripada itu. Banyak-banyak lah ya perlakuan-perlakuan yang memang tidak diucap dari si kesurupan ini. Dan lebih sadis ya, kalau aku bilang tadi 25%-nya yang difilmkan, yang 75%-nya itu memang tidak patut diinikan. Dengan semua ini yang terjadi, masa nggak mungkin sih ini akan bisa dibongkar dengan lebih jauh lagi. Tadi kan kayaknya Velin ini menutup sebuah kemungkinan bahwa ini akan bisa terungkap gitu loh. Ini kan buat para pemirsa yang ada di sini kan jadi seperti hilang harapan gitu kalau ternyata ini cuman ya akan berakhir dengan sesuatu yang mengambang atau perdebatan orang-orang yang berusaha untuk saling memberikan versi mereka yang berbeda-beda. Memang itu yang terjadi. Makanya kasus ini tuh sebenarnya gampang, tapi juga rumit. Berarti mirip dengan kasus Subang dong? Iya. Kamu pernah bahas juga? Sedikit aja, aku nggak mau terlalu jauh karena tapi lebih ringan Subang sebenarnya. Lebih ringan Subang artinya... Walaupun ada 2 orang yang meninggal di situ. Itu lebih ringan tapi kan jelas pada akhirnya emang di situ dan finally-nya jelas kan. Tapi kalau ini kan lebih kepada ada orang kuat di balik itu gitu loh Mas. Orang kuat, orang berduit yang memang ada di balik itu. Kalau Subang kan dia orang biasa. Artinya memang ya udah dan udah menerima hukumannya memang seperti itu. Tapi kalau ini berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada orang-orang yang aku bilang tadi koalisi itu tadi, ya tergantung dari bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah aja seperti apa menangani kasus ini, berani atau tidak gitu loh. Karena ada, ya itu tadi. Lah Hotman Paris kan orang kuat juga. Ya itu makanya aku tadi kaget, makanya aku bilang mudah-mudahan ini bisa terangkat. Karena bertemu dengan orang yang sama-sama sepadan, sama-sama sepadan gitu makanya. Tapi kan ketika ini mau udah menuntut keadilan, tiba-tiba per hari ini tadi kok muncul itu tadi loh. Yang di polisi Hotman Paris di polisi kan, berarti kan ini akan terus bergulirnya ke situ kan, ngeblunder di situ. Nama baik. Iya. Kan pada akhirnya ngeblundernya di situ. Tapi kita akan tahu bahwa sebenarnya pengacara itu tidak bisa kena pasal pencemaran nama baik karena saat dia berusaha untuk menteorikan sesuatu itu, ya dia sebenarnya kan menggunakan haknya dia seperti itu. Jadi kalau saya kira sih memang nggak sulit ya, tapi saya belum baca beritanya. Oke. Baik, itu kira-kira Vina, apa yang mau ditambahin? Tentang Vina sendiri yang mungkin kamu kemarin akhirnya lihat dan belum sempat disampaikan. Apa ya yang mau ditambahin ya, aku sih pengennya segera tuntas lah ya. Kasihan karena untuk arwahnya sendiri itu jujur karena di sini aku perlu tegaskan bahwa sebenarnya Vina ini nggak tahu apa-apa. Sebenarnya juga yang bermasalah adalah ancamannya tuh ke yang cowok, ya, yang diancam tuh yang cowok. Tapi karena ya itu tadi rumit ini kasus sebenarnya Mas. Jadi kalau dibilang kecemburuan yang akhirnya ya kecemburuan antar anak kenakalan remaja nih pada akhirnya melibatkan orang tua itu. Jadi ya itu yang aku bilang rumit dan apalagi kalau orang tuanya biasa-biasa aja mungkin kayak keluarganya Vina kan santai ya. Tapi kalau orang tua yang sudah punya itu tadi kekuatan itu ya, kekuatan secara finansial, kemudian jabatan kan agak sulit. Gitu. Jadi
Ya itu tadi, uang itu bisa membeli semuanya kali ya, boleh ditempatnya seperti itu ya. Makanya aku bilang mudah-mudahan Bang Hotman ini bisa menegakkan keadilan gitu. Dan ini juga kan akan jadi perhatian juga nih khususnya buat para anak-anak muda nih yang suka tawuran, yang suka punya geng-gengan ini, jangan ditiru. Ya, karena dengan adanya film ini kalian harusnya belajar sesuatu yang berharga. Kalian itu sekolah itu kan orang tua kalian menyekolahkan kan dengan keringnya, susah payah supaya kalian jadi anak yang berguna, jadi anak yang apa ya, jadi orang lah ya, orang sukses gitu. Tiba-tiba kalau kalian sudah bergerombol dengan pergaulan yang salah, kemudian sampai mencelakakan orang, kemudian kalian ketangkep polisi, nah kasihan juga orang tua kalian, ya kan? Udah nyekolahin anak, tiba-tiba anaknya di penjara, sedangkan ibunya misalnya dia dengan susah payah jadi tukang cuci, nangis nggak tuh? Iya. Ya, itu jadikan pelajaran buat anak-anak muda sekarang nih khususnya. Karena anak-anak muda sekarang pergaulannya beda, Mas. Ya itu, sering nongkrong, sering, ya itulah kita tahu sendiri. Semoga ini bisa segera kalau nggak diungkap paling tidak itu bisa segera ditemukan dulu lah si pelakunya ini. Siapa, apakah memang murni kasusnya hanya ini atau ada, kalau saya kira sih pasti ada sandra menyandra kaitannya dengan kasus yang lainnya. Itu tadi karena kan kalau aku. karena kalau seandainya kasus ini kan seharusnya kasus kriminal anak muda yang gampang banget. Gampang, makanya aku lokasinya di situ, gampang untuk diungkap. Jenazahnya juga seperti jelas. Ditemukan sperma juga itu ada, semuanya jelas. Seharusnya bisa sangat mudah untuk diungkap ya. Makanya aku bilang ini agak panjang karena di balik kasus itu pasti ada yang kaitannya yang lain. Iya, sama seperti kasus Subang yang dicurigai ada kaitannya dengan uang yayasan ya. Itu. Jadi itu tadi kita akan coba lihat beberapa minggu ke depan sesuai atau tidak. Nah, nanti kalian kembali lagi ke sini. Tapi sesuai nggak sesuai kalian harus segera subscribe YouTube channel dari apa namanya tadi? Diari Velin Ratu Ayu dan juga Ratu Pantai Ratu Selatan aja. Ratu Selatan N-nya 2. Oke. Ikuti. Setelah ini kita akan coba untuk menanyakan satu pernikahan yang kayaknya akan jadi pernikahan terbesar dan juga ditunggu-tunggu setelah mahal ini, yaitu bridesmaid-nya Alia Mas Said. Akankah mereka berbahagia? Akankah Thorik beneran bisa move on dari Fuji? Ataukah Alia ini sebenarnya adalah memang caranya agar bisa move on dari Fuji? Kita akan langsung ke video itu setelah yang satu ini.